Jika Windows 10 Anda terasa lemot, berikut 4 cara yang sering saya gunakan untuk mempercepat Windows 10. Pertama, cara manual. Kedua, menggunakan script deploy. Ketiga, menggunakan tools yang bernama Atlas OS. Keempat, menggunakan installer yang sudah dimod, yaitu Windows Ghost Factory. Sebagai perbandingan sebelum dan sesudah, di sini saya mengecek RAM. Penggunaannya yaitu 2,2 GB. Pertama, menggunakan cara manual. Untuk cara ini, kalian buka Task Manager, masuk ke Startup. Di bagian ini ada deretan aplikasi atau software yang dapat berjalan otomatis ketika Windows pertama kali dinyalakan. Kalian bisa disable untuk nonaktifkan atau enable untuk mengaktifkan. Biasanya saya mendisable semua aplikasi atau software yang berjalan otomatis ketika Windows baru dinyalakan, biar terasa ringan. Kemudian yaitu dengan mematikan visual effect. Di sini kita akan mematikan visual effect ya. Pertama kalian masuk File Explorer, di disk PC kalian klik kanan dan Properties. Nah, di sini kalian masuk ke About PC, kalian klik Advanced System Setting. Kemudian di bagian Performance, pilih Setting. Di bagian Performance Option, kalian bisa pilih preset yang sudah disediakan, yaitu For Best Appearance, yang berarti tampilan visual effect secara penuh, ataupun For Best Performance, yaitu dengan mematikan visual effect dan animasi, sehingga Windows akan lebih terasa cepat ya. Di sini saya pilih For Best Performance, kemudian Apply dan OK. Hasilnya, semua animasi akan mati dan visual text akan berubah seperti pixel, dan efeknya langsung kerasa ya. Next, kita akan mengatur power plan. Kalian masuk ke control panel. Di sini masuk ke hardware and sound, kemudian pilih power option. Di bagian ini, langsung saja pilih create a power plan ya. Di sini biasanya saya pilih yang langsung high performance. Klik next. Untuk bagian ini biarkan default dan create. Oke, kita menggunakan my custom plan 1. Nonaktifkan background apps. Masuk ke pengaturan atau setting, masuk ke privasi. Di bagian kiri kalian scroll dan pilih background apps. Di sini kalian bisa nonaktifkan aplikasi yang berjalan di latar belakang yang menurut kalian tidak penting dan tidak harus ya. Clean up storage. Pertama masuk ke pengaturan, kemudian pilih sistem. Di bagian kiri scroll dan cari yang namanya menu storage. Oke, di sini kita akan membersihkan penyimpanan seperti temporary files, apps dan fitur lainnya. Di sini saya coba untuk menghapus beberapa temporary file ya. Langsung saja remove. Kembali, selanjutnya di pencarian ketik disk clean up. Open. Tunggu beberapa saat, pilih clean up system files. Pilih OK. Kemudian delete files dan tunggu prosesnya sampai selesai. File sampah sudah terhapus. Baik, selanjutnya kita akan menghapus software atau aplikasi yang dirasa tidak dibutuhkan.
Di sini banyak aplikasi yang dapat kita hapus. Kalian dapat menghapus aplikasi atau software yang menurut kalian tidak berguna ya. Namun masih banyak di sini aplikasi yang secara default tidak dapat dihapus ya. Kalian pilih saja aplikasi yang dapat dihapusnya ya, biar menghemat storage. Baik, di sini saya akan coba membuka Microsoft Edge untuk mengujinya apakah ada perubahan atau tidak dengan cara manual ini. Oke, masih saja terasa berat ya. Sepertinya hanya berpengaruh pada visual animasi saja yang lebih terasa ringan ya. Untuk pemrosesan software masih terasa berat. Next, cara kedua kita akan menggunakan Scriptibloat. Kunjungi URL yang telah saya sediakan di deskripsi dan download scriptnya seperti di video. Jika sudah selesai, buka scriptnya dan ekstrak folder yang bernama script ke drive C. BTW ini Windows-nya masih baru ya, baru saya install ulang, tapi tetap saja masih terasa lemot. Oke, pindahkan folder script ini ke drive C seperti ini. Baik, langsung saja buka folder scriptnya dan kita split screen. Untuk isi folder script ini di sebelah kiri. Kemudian, di sebelah kanan kita akan membuka PowerShell admin. Ingat PowerShell admin ya. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Ketik di PowerShell cd c.2 kemudian enter. Selanjutnya gunakan script ini dan enter. Pilih A atau ketik A dan enter. Jika sudah, ketik lagi script ini, kemudian enter. Oh sorry, salah script ya, kita clear dulu dan ketik ulang. Ini dia scriptnya, kalian bisa kopas di deskripsi dan enter. Untuk bagian ini kita akan menunggu lama ya. Baik, jika sudah selesai, ketik cd scripts. Sekarang kita akan menjalankan script di sebelah kiri. Untuk script di sebelah kiri, kita bisa jalankan dengan cara menulis titik, backslash, dan tulis nama script yang akan dieksekusi, kemudian enter. Tiap script memiliki fungsinya masing-masing sesuai nama script, seperti ini, blok telemetri. Tips menulis cepat script. Pertama, ketik titik, backslash, kemudian ketik nama awal script dan tekan tombol tab di keyboard, maka script akan tertulis otomatis. Oke, di sini kita akan mendisable atau menonaktifkan Windows Defender. Bagian ini cukup rawan ya, kalian bisa menggunakannya atau tidak menggunakannya untuk menonaktifkan Windows Defender. Jika tidak ingin menggunakan cara ini, kalian bisa langsung skip ke eksperimental unfuckery seperti saya.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Optimize User Interface. Bagian ini mirip-mirip seperti pengaturan visual effect tadi ya. Next, Optimize Windows Update. Ya, walaupun sekarang Windows 10 tidak akan ada support lagi, jadi untuk Optimize Windows Update itu sepertinya tidak terlalu berguna ya, tapi ya kita coba aja. Oke, kita remove default apps. Di cara yang sebelumnya kita tidak dapat menghapus beberapa aplikasi ya, karena emang udah ketentuannya dari Windows. Dengan cara ini kita bisa menghapus aplikasi default yang tidak bisa dihapus. Next, remove OneDrive atau menghapus OneDrive. Untuk ini opsional juga ya jika kalian memakai aplikasi OneDrive. Jadi tidak usah dihapus. Kalau tidak dipakai, hapus saja seperti saya ini. Oke, review sedikit dari saya mengenai script Devlot ini ya. Dulu saya sering memakai script ini dan worth it saja. Tetapi ketika saya menggunakan lagi sekarang, sepertinya sudah tidak sepowerful dulu ya. Jadi cara ini sekarang kurang worth it kalau menurut saya. Di sini saya coba untuk scroll, buka Microsoft Edge, dan ya kecepatannya sedikit meningkat dibandingkan cara pertama. Namun jika kalian masih belum puas, kalian bisa menggunakan cara yang ketiga. Di sini saya menghapus beberapa aplikasi lagi yang tidak terhapus ya, dan masih penasaran juga sebelumnya. Baik, saya cek Task Manager dan konsumsi memorinya meningkat ya, mungkin karena sering digunakan juga ya tadi. Baiklah, kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu menggunakan Atlas OS. Atlas OS ini bukan OS ya, lebih tepatnya tools yang berguna untuk mempercepat Windows 10. Oke, pertama-tama di sini saya install ulang dulu Windows-nya supaya lebih fresh lagi. Next, pastikan kalian sudah mengupdate semua driver dan Windows sampai benar-benar mentok ya. Pastikan semua Windows update di sini sudah benar-benar terdownload dan terinstall. Jika PC restart sendiri, cek kembali Windows Update supaya benar-benar terdownload dan terinstall. Pastikan untuk optional update, kalian juga update semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Jika proses update selesai dan PC restart kembali, kalian cek Windows Update kembali. Pastikan semuanya benar-benar sudah terupdate seperti ini. Ya, walaupun Windows 10 ini tidak akan ada update lagi setelah bulan Oktober 2025. Oke, di sini ada keterangan you are up to date, artinya Windows 10 ini sudah full update dan siap dipasang Atlas OS. Baik, di sini saya download terlebih dahulu Atlas OS-nya. Kalian dapat mengunjungi URL yang telah saya sediakan di deskripsi. Untuk dokumentasinya kurang lebih seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan download Atlas OS-nya. Klik Get Started. Pilih yang paling bawah ini ya. Show me the download. Checklist konfirmasi download kedua file ini ya.
akan mendownload 2 file sesuai di video. Jika sudah, kalian dapat ekstrak kedua file ini, AmiWizard dan Atlas Playbook. Oke, pertama-tama kita buka Atlas Playbook yang sudah diekstrak tadi. Klik Disable Automatic Driver Installation. Pilih Yes. Pilih Yes lagi. Dan oke. Sekarang, buka yang namanya AmiWizard yang telah kita ekstrak tadi. Klik 2 kali untuk membuka. Klik Yes. Baik, kalian dapat drag and drop Atlas Playbook yang sudah diekstrak tadi. Sekarang kita buka Atlas Playbook tadi. Ini dia, Atlas Playbook. Kalian drag and drop ke AmiWizard. Baik, di sini kita disuruh disable Window Defender ya. Kalian klik Run Action. Oke. Klik saja Open Windows Security. Matikan Windows Security atau Defender seperti di video ya. Jika sudah, langsung klik Next saja. Klik Continue. Tunggu prosesnya di sini. Oke, requirement meet. Langsung klik next. Klik next lagi saja. Klik agree. Baik, kalian pilih select option ini ya. Pilih disable defender. Untuk lainnya kalian bisa gunakan recommended ya. Untuk defender tadi kalian bisa disable atau enable ya. Kalau saya pilih disable aja. Tapi rekomendasinya sih enable aja untuk keamanan jika kalian masih ragu ya. Klik next dan di sini kalian akan menunggu prosesnya beberapa menit ya, tergantung spek laptop yang kalian gunakan. Jika sudah selesai, maka laptop akan restart sendiri seperti ini dan tunggu prosesnya sampai selesai dan Atlas OS selesai diinstal. Di sini ada shortcut folder bernama Atlas. Kalian bisa buka. Isinya sendiri merupakan kumpulan skrip yang bisa digunakan untuk mengembalikan fitur-fitur yang dihapus oleh Atlas OS. Baik, di bagian Task Manager kalian bisa lihat untuk penggunaan memorinya sendiri cuma 1,6 GB ya. Cukup cepat dibandingkan kedua cara yang telah kita lakukan tadi. Cara ini lebih worth it. Baik, cara terakhir adalah kita menggunakan installer yang sudah dimod, yaitu Windows Ghost Factory. Di sini kita menggunakan Windows 10 ya. Di sini terdapat banyak pilihan ya, mulai dari compact dan super light. Ada yang pakai Defender, ada juga yang tidak. Kalian bisa pilih sesuai selera dan atau kebutuhannya. Di sini saya pilih super light tanpa Defender. Untuk keterangannya, kalian bisa baca deskripsi di bawahnya. Untuk proses instalasinya sama seperti Windows original pada umumnya. Baik, untuk demonstrasi Windows 10 Ghost Factory ini saya menggunakan VirtualBox ya, tidak menggunakan laptop yang sudah diinstal Atlas OS tadi. Jika
Jika muncul menu pop-up seperti ini, kalian pilih versi yang paling atas nomor 1. Klik OK dan PC akan restart sendiri. Berhubung saya menggunakan VirtualBox, di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu supaya layarnya full ya, tidak terpotong seperti ini. Oke, saya cek task manager dan untuk performanya seperti ini. Untuk penggunaan RAM-nya cuma 1 GB ya. Dan cara keempat ini merupakan cara yang saya rekomendasikan untuk Anda yang ingin mempercepat Windows 10. Selain itu, Windows Ghost Factory juga menyediakan layanan toolbox seperti ini. Namanya Ghost Toolbox ya. Isinya sendiri merupakan beberapa tools dan fitur download software. Contohnya di sini saya akan mendownload browser. Ketik 51 sesuai nomor. Pilih browser yang akan di-download, misalnya saya Brave. Dan ya, itu saja video kali ini. Sebelumnya mohon maaf ya jika video ini tidak jelas ya. Kalian bisa skip atau cari referensi lain. Terima kasih sudah menonton.